Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Salsabila dengan NIM 2010601058 akan memberikan pendapat saya mengenai kunjungan industri yang dilakukan oleh kelas dari manajemen pemasaran, yaitu di dua tempat, Palemcraft dan Berliano. Keduanya sama-sama memanfaatkan alam di sekitar. Contohnya yaitu dari Palemcraft yang memanfaatkan serat-serat alam. Seperti yang dikatakan oleh Pak Dedi Effendi selaku pemilik dari Palemcraft, beliau mengatakan bahwa mereka atau Palemcraft sendiri itu menggunakan produk-produk dari alam, serat-serat dari alam seperti dari pohon pisang dan sebagainya itu. Maupun bambu, biji mahoni, rumput rayung, bahkan lidi yang digunakan untuk membuat kerajinan lampu dan juga cermin. Dan Pak Dedi Effendi juga berkata bahwa limbah yang dihasilkan dari produk tersebut pun juga dipergunakan kembali untuk membuat meja begitu katanya. Jadi yang saya suka di saat berada di Palemcraft adalah bagaimana caranya untuk memanfaatkan limbah sehingga tidak diusahakan tidak ada limbah yang terbuang. Sama halnya juga saat saya berada di Berliano, yaitu pembuatan tas maupun dompet yang digunakan menggunakan kulit sintetis, ada yang kulit dan juga kulit sintetis. Selaku dari pemilik Berliano juga mengatakan bahwa mereka menggunakan bahan-bahan yang tentunya bagus dan berkualitas, dan limbah yang terbuang pun juga diolah kembali gitu, tapi bukan dengan brand Berliano. Jadi yang saya tangkap di sini adalah Berliano tidak, karena kan Berliano ini brand yang untuk kalangan menengah ke atas. Nah, Berliano itu mengincar juga untuk kalangan yang menengah ke bawah. Jadi kualitasnya sama dengan Berliano, diproduksi oleh Berliano juga, tapi menggunakan limbah dari produksi yang sebelumnya. Selain itu, di sini saya juga sama-sama belajar tentang konsumen, yaitu menjalin kerjasama dengan konsumen. Seperti yang dikatakan oleh pemilik dari CV Palemcraft, yaitu Pak Dedi, itu beliau berkata bahwa mereka memiliki strategi-strategi di dalam menjalin kerjasama dengan konsumen. Makanya Pak Dedi sendiri membuat CV Palemcraft ini bisa mengekspor barang-barangnya sampai ke luar negeri, ke Afrika, ke Eropa dan sebagainya gitu. Mereka menggunakan unit selling point, marketing strategy, identitas dan added value, inovasi, quality atau SOP, service, communication, dan juga mindset. Karena hal tersebut, otomatis juga konsumen dan juga produsen terjalin komunikasinya secara baik dan saling percaya satu sama lain. Bahkan Pak Deddy sendiri belum pernah bertemu dengan beberapa dari konsumennya yang berasal dari luar negeri. Bahkan Pak Deddy pernah berkata, karena terjalinnya komunikasi yang baik saat CV Palemcraft mengalami kerugian karena kebakaran, konsumennya yang dari luar negeri dapat memaklumi hal tersebut dan tidak meminta kerugian-kerugiannya itu ke Pak Dedi gitu. Tetapi malah konsumen yang dari luar negeri tersebut meminta untuk pesanannya ditambah. Jadi mereka memesan tambahan lagi gitu. Makanya setelah kebakaran CV Palemcraft dapat berdiri kembali gitu, dapat membangun ulang kembali dan tidak mengalami kebangkrutan padahal kerugiannya cukup besar. Itulah gunanya menjalin komunikasi dengan konsumen. Jadi konsumen dan produsen sama-sama percaya, baik dari CV Palemcraft percaya ke konsumennya maupun konsumennya yang percaya kepada CV Palemcraft. Begitu pula dengan Berliano yang juga menjalin komunikasi dengan konsumennya, yang sebelumnya Berliano itu memasarkan produknya itu lewat Facebook, jejaring online seperti itu gitu. Jadi mereka menggunakan sistem pesanan terlebih dahulu baru dibuat gitu, seperti sistem PO semacam itu gitu. Tapi karena permintaan yang semakin tinggi dan inginnya menjalin komunikasi secara erat, lebih erat lagi dengan konsumen, Berliana memutuskan untuk membuat toko offline store-nya di Yogyakarta gitu. Jadi Berliana sendiri ingin khasnya Jogja itu adalah Berliano. Berliano adalah khasnya Jogja. Dan untuk memenuhi kebutuhan dari konsumen yang datang dari luar Jogja gitu. Bisa untuk bawa oleh-oleh
khas Jogja, yaitu Berliano.